Hai, selamat datang di Jejak Kisah Pencari Kerja. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Di kesempatan kali ini saya bakal cerita tentang pengalaman saya ketika interview sebagai agensi si Telkom 147. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang interviewnya, sebelumnya saya daftar sebagai agensi si Telkom 147 ini di laman Infomedia tanggal 12 Januari 2023, sedangkan panggilan untuk interviewnya di tanggal 13 Januari 2023. Ketika tanggal 13 Januari ini saya dapat kabar untuk bergabung di grup rekrutannya. Sebelum saya dapat undangan interview ini, saya sudah melalui tahap pertama, yaitu tahapan tes psikotes, terus selanjutnya ada interview HR sama interview user. Nah, ketika nanti saya lolos atau kita lolos dari interview user, kita bakal diundang untuk gabung di grup batch training bulan Januari 2023. Di sistem perekrutan ini sistemnya dia pakai sistem gugur ya. Kalau seandainya interview HR-nya nggak lolos, ya nggak bakal lanjut ke interview user. Nah, setelah training ini nanti kita bakal kerjanya part time, nggak langsung full time. Jadi seperti ini, training selama 45 hari kerja. Terus setelah training dinyatakan lulus, nanti kita bakal part time, ini kurang lebih bisa sampai 1 tahun ya, part time-nya tergantung situasinya. Setelah part time selesai, baru nanti bisa full time. Seperti yang saya bilang tadi, untuk trainingnya itu 45 hari kerja. Nanti di training ini kita bakal diajari untuk soft skill-nya, hard skill-nya, tandem, validasi, inkubasi, sama review case. Nah, uang trainingnya selama 45 hari kerja ini 1.250.000, sedangkan uang ketika kita part time itu sekitar ya kurang lebih 1.500.000 lah, atau 50%-nya UMR Semarang. Jadi untuk kalian yang di luar kota mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan ya. Kalau untuk yang di dalam kota masih di area Semarang mah nggak masalah. Kalau dari luar kota kan kita juga perlu biaya untuk hidup juga di sana, jadi bisa dipikirkan kembali. Yang selanjutnya, karena kita training itu masih dalam tahap belajar, maka dari itu uang training bakal diberikan ketika kita memang sudah dinyatakan lulus dari seleksi training ini dan juga sudah dalam kondisi tanda tangan kontrak, dan diberikannya itu di gaji bulan pertama, jadi diropel sama gaji bulan pertama. Nah, untuk jadwal interview saya yaitu tanggal 13 Januari jam 9 sampai dengan selesai. Jadi waktunya kita dikasih waktu jam 9 sampai jam 17.00. Tapi dalam satu grup ini kan banyak ya orangnya. Di situ sudah ada listnya, siapa aja, berapa orang. Kalau nggak salah lebih dari 20 orang ya. Interviewernya 2, jadi diparuh. Misalnya ada 50 orang, interviewer 1 dia menginterview 25 orang, interviewer 2-nya dia menginterview 25 orang. Interviewnya ini kalau interview HR dia lewat WA video call ya, durasinya 10-15 menit sesuai dengan urutan jadwal yang telah di-share di grup. Untuk interviewnya sama ya seperti interview di tempat lain ya. Yang pertama pasti ada perkenalan, terus tanya apa sih itu Infomedia, tahu dari mana Infomedia, kenapa ingin gabung di sana, terus pengalaman kerjanya dulu sebagai apa, tugas CC itu apa, dan pertanyaan pamungkasnya perbedaan kontak center dan juga call center. Saya kemarin juga dijelaskan
kalau gajinya selama training itu sekian, masih mau lanjut atau tidak. Dan sistem kerjanya itu juga shift, gimana, siap apa enggak untuk kerja shifting ini berat loh, jadi gimana, mau lanjut apa enggak. Itu sih yang kemarin ditanyain HR ke saya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau ada interview HR di agensi si Telkom 147, pengalaman saya bisa dijadikan pembelajaran, entah itu kalian mau lanjut di sini atau enggak. Cuma kalau info dari teman-teman Telegram saya yang pernah saya chat, itu ketika kamu sudah menjadi karyawan di sini mah kesejahteraannya juga bagus. Mulai dari kamu part time aja sudah dapat BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, semuanya lengkap. Apalagi nanti ketika kamu sudah benar-benar jadi karyawan sana atau karyawan full time, pasti benefit-benefit yang lain juga bakal mengikuti gitu ya. Kalau untuk gaji setelah full time itu gajinya UMR Semarang. Oh iya, ketika teman-teman sudah masuk masa training, itu kalian nggak bisa izin ya. Kalau izin berarti dianggap gagal. Itu sih kemarin tambahan dari cerita teman saya. Selain itu, ketika kamu nantinya sudah lolos, itu diwajibkan untuk rapid test antigen maksimal 1 hari lah. Selain itu juga jangan lupa bawa sertifikat vaksin sama kelengkapan berkas lamaran kerja, surat keterangan sehat, sama surat keterangan buta warna ketika kamu hari pertama mau training. Nah, sekian pengalaman interview saya sebagai agensi si Telkom 147. Semoga cerita dari pengalaman saya bisa dijadikan pembelajaran oleh kalian semua, dan bagi yang mau bergabung di sini semoga diterima, tes-tesnya juga berjalan dengan lancar, interviewnya juga berjalan dengan lancar. Bagi yang masih mencari kerja, semoga dipertemukan dengan pekerjaan impiannya, jadi semangat buat cari kerjanya. Ketika informasi dari saya dan juga pengalaman saya ini kurang sesuai dengan informasi dan juga pengalaman yang teman-teman alami, mungkin bisa meninggalkan komentar ya di kolom komen. Semoga nanti bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya, terus bisa sharing juga tentang pengalaman kita, jadi biar teman-teman yang lain yang pengen kerja di sini juga bisa sama-sama tahu. Nah, tambahan ya, tadi untuk interview HR sama interview usernya itu dilaksanakan dalam hari yang sama. Jadi ketika si interviewernya sudah selesai interview kandidatnya, nanti langsung ada pengumuman, langsung dilanjut ke interview user. Nah, ketika interview usernya semua kandidat sudah selesai semua, langsung ada pengumuman saat itu juga, gitu ya. Terima kasih karena kalian telah bersedia mendengarkan cerita pengalaman saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.